Halo cuy, jumpa lagi di Late Night Podcast. Ya, langsung ya kita sambut narasumber kita. Sebelumnya dia juga udah sering sih muncul di video-video aku, tepatnya di film-film pendek yang pernah aku buat. Yes, kita sambut. Halo, Melta. Kau kan sekarang tinggal di mana? Tinggal di Ketapang. Di Ketapang. Kita asalnya sama-sama dari Meliau kan? Yoi. Nah, kau kan lagi tinggal di Ketapang nih. Mungkin ada cerita-cerita sedikit selama kau bekerja di sana. Udah berapa lama kau kerja di sana, Mel? Hampir setengah tahun lah hitungannya. Hampir setengah tahun. Dari Oke, bulan 11. oke, hampir setengah tahun ya. Udah pernah ngalamin peristiwa-peristiwa tidak mengenakan belum di sana? Nah, menariknya waktu pertama pindah di sini, Bang, Oh ya, itu gimana tuh? ini udah disambut kayaknya. Langsung disambut gitu. Sambut gini. Gimana Iya, gimana tuh disambutnya tuh? jadi gini ceritanya. Kemarin waktu pergi di Ketapang ini, kan Heeh. berdua tuh sama bapak. Oh berdoa, oke. Oke. Baru nempatin di sini nih, cari kamar segala apa kan. Mm-mm. Ada suatu penugasan ngantar di kantor. Mm-mm. Pas malam pertamanya tuh nggak tahu kenapa ya, itu mimpi kayak ketindihan. Kalau lihat dari mimpi sosoknya sih sosok perempuan kuntilanak lah itu modelnya. Oh, jadi pertama kali ke Ketapang tuh sendirian dah. Berdua. Oh, berdua. Sama siapa? Iya, sama bapak karena waktu itu kan belum pernah ke Ketapang juga kan, tempat jauh kan. Oh, ya Jadi sih. berdua. Jadi berdua sama bapaknya dan pertama kali dapat kosan tuh malamnya tidur langsung ketindihan. Iya, betul sekali. Kesendiriannya tapi yang ketindihan. Iya, sendirian. Tuh gimana tuh rasanya tuh? Nggak bisa gerak Pas tapi bisa bisa buka mata bisa ya. ngelirik gitu. Untuk berkata-kata pun saja nggak bisa. Oh, berarti cuman ngelirik-ngelirik. Mm-mm. Berapa lama kira-kira tuh Mel? Eh, berapa lama ya? Kurang tahu juga sih. Pokoknya cukup lama lah. Cukup lama. Jadi baru-baru awal udah langsung ketindihan. Sosoknya kelihatannya Iya. kayak Mbak Mbak Kunti gitu ya. Ternyata setelah diselidik pun dari kawan-kawan pun yang kos ini dulunya tuh, Hah? memang ada juga penampakan dulu di sini. Oh, enggak, gini loh. Kau enggak apa-apa nih cerita kayak gitu. Kau kan sekarang lagi ada di kosan nih. Enggak masalah gitu. Nah, kebetulan lagi di kosan. Enggak masalah Hanya nih. beberapa hari juga ya, kemarin kan baru habis lebaran nih. Baru habis lebaran. Beberapa hari, nah, hari yang ketiga nih. Kemarin terakhir kali video call sampai 6 jam, jam 6 pagi. Gila. Itu video call sama siapa tuh? Sama pacar, Wajar. cewek-cewek. Iya, iya, iya. Gara-gara apa tuh video call Itu, sampai pagi? nah, saking takutnya bang, beberapa hari nih, 3 hari yang lalu nih, Hmm. aku seperti kayak dipantau bang. Dari jendela kan belakang, kalau apalagi kalau tidur kan, nggak pernah tutup jendela. Ada Wih. di ada dua jendelanya di sini sama di sini nih. Kau enggak Nah, takut enggak tutup jendela pas tidur? ya gimana lah, kondisinya pun di sini udaranya pengap, Oh, jadi jadi panas, gampang panas gitu ya. gitu. Oh, jadi pas kau tidur tuh kayak ada yang merhatikan gitu dari luar. Bo, Kadang-kadang pernah nampak sekelebatan bang. wih, nampak sekelebatan apa tuh? Itu yang tadi sosok yang kita omongkan tadi tuh. Nah, seperti itu, Boleh kayak gitu modelnya. boleh lihat nggak di luar tuh gimana sih penampakannya? Boleh, boleh. Oke. Ya nanti aku Siapa tahu ada gambaran kan gitu ya enggak, kawan-kawan. Kamel tani nanti kayak aku katanya tuh kayak diperhatikan tuh. Nah, jadi bisa kita lihat. dari kamera belakang ya, aku switch ya nanti. Oke, oke, oke. Mana sih switch? Bentar. Nah, gini bang kondisinya bang. Oh, Di itu sini depan ini rawa semua. depan tuh rawa semua. Iya. Jadi kemungkinan orang Nah, masuk nggak ada sih ya. nah iya enggak ada. Kadang-kadang suka kadang ada yang merhatiin dari sini. Cung, Oh, nama palanya kan langsung hilang lagi gitu. oh jadi Nah, ini yang kayak ada kepala keluar gitu. mm,
Wih, seram juga Apalagi ya. saat nampak ya. Nah, di samping ini kan ada kayak halaman gitu ya. Hmm? Dan itu memang kosong, kawan sebelahnya udah pada pindah. Oh, jadi situ tuh gelap tuh, ada taman di situ tuh. Enggak, ini kayak halaman sih. Oh, kayak halaman. Nah, Oh, iya iya. Wih, itu yang ngeri itu Mel. Ada ini kayak enggak. tempat-tempat balkon-balkon tempat santai gitu yang ngeri kalau malam tuh. Iya, Aduh. Ada cerita-cerita enggak kalau di balkon itu tuh? namanya. Itu bang kadang ngerasa aneh juga sih di situ. Di balkon itu tuh Sekelumit pernah ada cerita enggak di balkon itu tuh? ceritanya. Entah orang lihat dari luar kah atau gimana gitu. Ceritanya gini bang. Oh, ada ada Waktu ada itu, ada cerita tuh di balkon itu tuh. iya ada ceritanya. Nah, gimana tuh? Waktu itu pernah main gitar. Di mana main gitarnya? Waktu itu, nah, di sana tuh balkon tadi. Hmm. Nah, waktu itu pernah main gitar malam-malam ya. Hmm. Sekitar jam berapa Nah, lah tuh? sekitar hampir jam setengah sebelasan gitulah. Oh, terus sendirian posisinya. Iya, pas Oke. tengah malam kan. Oke. Kirain kawan itu masih ada di sana di sebelah kan. Oh, ya, terus. Terus biasanya kan langsung keluar tuh dari jendela nih, enak nih. Nah, Nah, pas keluar duduk sana main gitar. Tengokin di dalam. Kalau dilihat kan kayak ada kawan kan gitu kan. nah, Pas ada kawan. nah. Terus tak panggil, rupanya kawan tuh lagi berjalan. Jalan di mana Wah, tuh? siapa yang di tempat di kamar itu tadi kan? Soalnya kalau dilihat dari bayangannya memang ada orang. Oh, oh, jadi kau kira kawan-kawan ini lagi ada di dalam kamar tuh, karena ada kayak Hmm. kayak orang di dalam lah. Tapi Mm-mm. ternyata kawan kau lagi jalan di luar gitu. Iya. Wadaw, jadi siapa tuh Mel? Nah, itu yang kalian nggak tahu bang. Malam. Lumayan nggak ya? Kau masih betah di situ? Kawan kau udah pindah? Udah pada pindah bang. Tinggal aku sendiri ya di situ. Nah, dua orang padahal yang di sini nih, di sebelah Oh, kamar sebelah ini tahan dua kau di orang. situ Mel. Ya, dengan keadaan yang begini mau nggak Ah, mau tahan mau bang. nggak mau lah ya. Udah anggap Mm-mm. biasa ya lah ya. Iya. Kan ini ketapang udah nih. Kalau misalkan cerita di Meliau, ada nggak Mel? Kita kan sama-sama orang Meliau nih. Oke, kalau dari dulu ya cerita ya. SD. Oh, sejaman SD. Berarti aku masih ada di Meliau gak ya? Oh, masih Ah, ada. wah, gimana tuh? Dulu almarhum nenek kan dulu tuh terkenal ya, namanya bidan kampung atau apa gimana lah. Nah, Jadi kayak Dato juga pemuka agama kan di situ. Jadi setiap apa tuh barang orang meninggal kayak bantal, kayak kain kafan tuh kita rumahnya ada dua tingkat nih bang. ada dua Nah, jadi tingkat. taruhnya di gudang atasnya tuh. Di atas tuh Pada ada zaman gudangnya. dulu tuh, taruhnya di situ. Ah, Nah, ini kita posisinya nih pas saat itu memang nggak ada yang ninggalin di atas tuh karena ya tau lah sampai pencuri pun nggak berani masuk. Ada suatu kejadian bang, hmm. ada suatu malam aku waktu itu tidur ya, itu Hmm. sekitar jam 11-an lah gitu. Oh, jam 11. Itu mimpi kayak ada badan orang jatuh, Buak! Gitu. Di mana tuh jatuhnya? Jatuhnya dari kayak dari tangga kedengarannya sih. Kedengarannya dari Nah pas tangga. itu, waktu itu juga pas kebetulan mimpi bang, kayak mimpi mayat jatuh pocong gitu modelnya. Wadaw. Kau mimpi tuh? Iya kebetulan mimpi. Ah, merinding aja. Jadi pada satu rumah itu emang kedengaran. Oh, satu rumah tuh pada bangun. Jadi, heeh. Jadi pas dicek-cek, rupanya naik kan ke atas juga kan, nggak ada apa-apa. Oh, jadi semuanya tidur di bawah, nggak ada yang tidur di atas. Iya, tidur di bawah, nggak ada Di yang atas tidur tuh di kosong atas. lah pokoknya kan. Mm. Nggak ada apa-apa. Karena itu memang gudang. Oh, jadi kayak ada suara bak jatuh, kayak suara badan jatuh lah gitu ya. Mm-mm. Pas dicek Pas di dicek, atas, nggak ada. nggak ada apa-apa jatuh, Terus, kayak barang-barang gitu nggak ada yang jatuh. mm-mm.
nggak ada Wadah. yang jatuh dicek sama Dan sekali. itu satu keluarga kan yang dengar kan? Itu yang nyaksikan satu keluarga. Terus yang anehnya lagi nih, Hmm. beberapa hari ke depannya lagi nih kan, udah tidur nih. Hmm. Terus ada tante atau om itu Hmm. tuh pernah juga kan yang mau nginap di sana tuh. Ya. Ini ceritanya ya, ceritanya Hah? itu ada yang matikan lampu di ruangan dapur. Cetak, cetek, cetak, cetek dimainin gitu. Oh, bukan lampu kedip gitu ya? Bukan lampu kedip, 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 kedip. Kayak biasa lampu mau Nah, rusak tuh bukan. enggak. Itu kayak dimainin. Itu malam tuh. Iya malam. Tapi pas dicek paginya lampunya baik atau enggak? Lampunya dalam keadaan baik, Oh, masih jadi bagus, masih normal gitu. pas pagi dicek itu enggak kedap-kedip, bisa dihidupkan, bisa dimatikan gitu ya. Iya. Waduh. Itu keluarga tidur di. Jadi gini ceritanya tuh. Katanya memang ada yang ngelihat sih kayaknya. Katanya tuyul. Kalau nenek kan dulu kan itu almarhum. Tuyul suka main lampu gitulah katanya. Oh, jadi ada tuyul itu suka mainkan lampu. Iya. Itu sering enggak Bel lampu kedap-kedip gitu kan? Nah, itu sering. Jadi setiap ada orang yang nginap, Hmm? tuh pasti sering ngalamin kayak gitu, Bang. Terus yang anehnya lagi, Bang, ini pernah kejadian lagi sama keluarga. Lebih banyak kayaknya. Itu Ah, gimana tuh? Gimana tuh? Nah, ini udah agak agak berani ya. Hah? Kadang kalau ada yang nginap kan kita kasih tidur di atas juga kan ada keluarga tuh. Jadi waktu itu pas yang berani pertama nyobain sih almarhum nenek sih pernah tidur di situ. Di Waktu atas. itu pas uh-uh, suka nonton-nonton sampai malam hari lah kadang-kadang kan. Hmm. Nenek dulu tidur. Jadi ditinggalin sama datuk ke bawah nonton TV gitu. Iya, iya. Jadi pernah sampai ke mimpi, mimpin sosok tinggi. Itu ketindihan katanya. Tinggi aja gitu, tinggi warna hitam Iya, biasanya. tinggi. Nah, modelnya hitam. Dan itu pun ngakunya memang orang apa? Sosoknya itu memang dari situ katanya. Oh, emang asalnya dari situ. Nah, penunggu rumahnya. Jadi nggak tahu lah itu ceritanya kan. Ketinggian dah nih. Mm-mm. Terus sudah abis itu ada yang berani Bahkan tidur di atas lagi enggak? ada berani yang nyoba. Waduh, siapa Nah, tuh? ini itu kan semenjak berapa tahun almarhum nenek meninggal kan Datuk kawin lagi nih. Hmm. Kawin lagi, punya kawin sama janda. Hmm. Dia punya anak anak tiri lah kan jadinya kan. Ya. Terus pernah nyoba juga tidur sendirian di atas itu. Dia kemimpian juga. Mimpi sosok yang Mimpinya tuh sampai mimpi sosok yang sama. sosok yang sama. Nah, jadi itu kayak dilarang tidur di situ katanya pesannya tuh. Oh, jadi emang enggak boleh tidur di atas siapapun gitu ya. Mm. Dan ketinggian Kayaknya juga. mm-mm. Wadaw. Udah 2 orang berarti yang ketindihan kan? Iya, Terus banyak sih yang ngalamin juga sih kalau mau diceritain sih panjang sih. oh, jadi siapapun lah pokoknya siapapun yang tidur di atas tuh pasti Nah, pasti kena ngalamin. ketindihan gitu ya. Nah, dari keluarga juga kayak gitu. Oh. Tapi kalau bawah aman lah ya istilahnya paling cuma tuyul yang Kalau hidup bawa matikan aman lampu. lah, aman lah. Berarti emang cuma di atas. Nah, ada lagi Namel kalau di rumah Mel. Kalau kalau dengan yang tidur yang di bawah tadi sih itu sih kemungkinan kecil lah, tapi setidaknya ada pasti kalau keluarga yang ngalamin mimpi di situ. Hmm. Tuh kalau di rumah ya. Iya. Nah, ini aku punya sesuatu pertanyaan yang sebenarnya udah lama sih yang udah kita bahas juga kemarin kan. Tentang Iya. pohon mangga di belakang rumahku. Itu kan bisa dibilang pohonnya itu kan tidak terlalu besar kan Mel kan? Mm-mm. Kalau dibandingkan pohon mangga di rumah kau jauh lah besarnya. Iya. Nah, tapi aku selalu dengar rata-rata cerita orang yang belanja di malam hari dari daerah sungai. Kalau setiap balik belanja, entah itu dari tempat Bang Sisen atau dari tempat aku,
setiap lewat pohon mangga tuh pasti sering diganggu katanya. Itu benar nggak sih? Kau pernah dengar nggak sih cerita selentingan-selentingan gitu? Kalau kebetulan cerita, memang banyak yang ngalamin bang, orang yang di tetangga sebelah laut sana kan. Hmm. Nah jadi mama tuh kan di laut itu buka warung ya, jadi sering dengar-dengar cerita dari tetangga lah setiap lewat katanya. Oh. Setiap lewat tuh pasti ada nengok penampakan. Ada yang sampai pernah lari terbirit-birit bang, gara-gara nengok penampakan hantu kepala buntung. Widih, di pohon itu Iya, hantu kepala buntung. hantu pala buntung. Waduh, gimana tuh? Nggak kelihatan nggak mukanya? Nggak lah kali ya, biasanya sih nggak kelihatan kan? Cerita sih. Tuh kadang-kadang setiap ada anak lewat juga pasti selalu lari di situ bang, ketakutan. Mungkin gara-gara ada cerita itu kali ya, jadi setiap ada yang lewat tuh pasti lari gitu. Aku Kemungkinan aku ya. juga termasuk salah satu yang ini sih, cuman aku belum pernah ngerasain ketemu apa-apa di situ. Kalau misalkan aku dulu ngerjakan PR di tempat Buah Munah, kan baliknya kan masih gelap tuh dulu tuh. Mm-mm. Gelap masih banyak hutan juga kan. Di situ ada kebun kecil juga kan. Sama pohon Iya iya jambu betul. jambu Ada jambu monyet. semak-semaknya di depan itu, Ada semak. sampingnya. Ada pohon jambu monyet juga yang besar, jadi lumayan Mm-mm. seram lah. Tiap balik tuh aku masih lari dari situ. Tapi nggak pernah Kadang ketemu iya. apa-apa sih. Menurut kau tuh ngapa lah pohon mangga? Padahal pohon mangga tuh kan nggak terlalu besar kan Nah, hitungannya. Tapi ngapa lah ya, bisa ini, bisa bisa bikin seram gitu. Menurut kau gimana lah? ini sih menurut aku ya bang ya. Hmm. Jadi gini, pohon mangga punya bang tuh, yang di belakang tuh, Hah? walaupun kecil gitu, tapi buahnya bagus bang. Aku Ah iya akuin sih, iya. bagus-bagus. Buahnya emang bagus Itu sih. kan pernah tengok juga sih kan kemarin katanya dikasih pupuk ditimbun bekas mayat-mayat, apa Mayat apa dong? yang mati gitu. Oh, Mungkin ayam-ayam yang mati gitu ya. nah, Ditimbun mungkin ada dijadikan kaitannya pupuk. dengan itu, Bang. Mm-mm. Mungkin ada kaitannya sama makhluk-makhluk astral gitu ya. Iya, tertarik Oh, dengan di situ kan. ada Biasa bangkai-bangkai kan kalau ayam. bangun juga kan pakai ayam-ayam yang udah mati gitu Hmm, atau apa. Tapi itu kan nggak tahu, siapa tahu dia mengundang gitu kan, kita nggak tahu. iya sih. Bisa sih kalau misalkan ayam dipendam banyak di situ kan, siapa tahu menarik makhluk-makhluk halus kan kita nggak tahu ya, ya Nawel. Iya, Bisa jadi sih. Cuman kalau untuk buah sih, walaupun pohonnya nggak terlalu besar, buahnya emang bagus sih itu. iya bagus. Cuman sekarang udah ditebang pohonnya, Nah, gitu. udah rata Dari lagi tabang sih, habis. dan nggak ada lagi dah. Kalau ngomongkan pohon-pohon tuh, di situ dulu ada pohon jambu jambu monyet besar, Mm-mm. kan di kebun kecil tuh, yang di Iya. semak-semak. Terus ada pohon asam besar Mm-mm. di samping rumah Ian. Iya, Nah, iya. menurut kau lah nih, kalau emang misalkan emang anggaplah emang ada hantu kepala yang dilihat orang tuh di belakang. Menurut kau ada kaitan tidak sih antara pohon-pohon yang di dekat rumah gitu nih? Karena pohon-pohon besar tuh kan identik lah, apalagi pohon asam ya enggak? Mm-mm. Identik Iya nggak sih betul. sama penunggu-penunggu di situ, jadi pada migrasi pindah-pindah kemana gitu? Ah, iya sih, kemungkinan kepikiran ke situ sih, Bang. Soalnya memang dekat kondisi wilayah rumah aku tuh dengan pohon depan tuh memang jaraknya beberapa meter sih. Nggak sampai 20 meter, paling cuma 5 sampai 10 meter aja. Kan Iyalah, dekat di ndak situ. ndak jauh kan Kemungkinan bisa keluarin. rumah kita kan ndak jauh juga kan jaraknya, Nah, ada jauh juga. dan pohon itu juga. Apalagi pas Nah, di sana tuh di rumahnya si Ian tuh. hmm, Itu juga sering nampakin Bang katanya. Setiap yang lewat di situ. di mananya tuh? Nah, itu kan di rumahnya tuh ada kayak apa tuh namanya sih yang kayak tadi di samping kamar aku tuh. Oh, ada kayak balkon atap rumah, ada lah tingkat duanya. Ah, itu aku tahu. Lagipun itu terbuka kan. Jadi Ya. orang tuh pernah sering lihat penampakan di situ. Jadi aku tahu sih posisinya gimana. Jadi gini kawan-kawan, aku kasih tahu kalian ya supaya ada gambaran. Jadi ini rumah nih tingkat satu.
Terus ada tingkat 2-nya. Tapi di tingkat 2-nya tuh area depannya itu kayak ndak ketutup ya kan Mel kan? Iya betul. Kebuka, cuman ada pagar yang ndak terlalu tinggi. Jadi kalau kita ngelihat dari bawah itu semua yang ada di atas itu 70% tuh pasti kelihatan ya ndak? Kelihatan. Kelihatan dan kebanyakan kan gelap kan itu di atas kan? Kondisinya pun emang gelap, nggak pernah dikasih lampu segala apa. Nah, kalau orang lihat tuh kira-kira lihat apa Mel kalau di atas tuh? Ya sosoknya kayak nggak lari-lari jauh sih dari yang di pohon asam tadi. Model-model kuntilanak, model pocong juga di situ. Hmm. Jadi Bahkan orang pun ada yang pernah nginap di sana ya. Saya dengar cerita kan tetangga kan. Heeh. Di sana ada sering fenomena aneh juga bang. Kayak barang jatuh dari atas kan. Padahal memang nggak ada yang nempatin. Di atas tuh. Mm-mm. Aku juga kalau misalkan pulang ngaji tuh Mm-mm. lewat situ tuh emang lari sih, apalagi waktu ada pohon asam tuh. Tuh ya, gue nggak berani lihat ke atas Iya. Mel, benar aku. Langsung lari lah pokoknya masuk ke dalam. Tapi sekarang pohon asamnya juga udah ditebang. Iya sih. Pohon jambu monyetnya udah ditebang. Tinggal pohon mangga yang di depan rumah kau. Terus rumah kau udah. Pohon-pohon area situ Rumah abang udah. juga ada bang. Rumah aku ada juga. Iya. Habis rumah Nah Ian, jadi rumah aku ada juga nih. Ada, gimana gimana dari gimana? dari ceritanya ya dulu ya dari orang-orang sekitar ya katanya memang rumah abang tuh kayak bekas tempat apa lah gitu. Ada peninggalan orang meninggal atau apa gimana nggak tahu. Hmm. Nah katanya ceritanya begitu. Hmm. Ada bekas-bekas kejadian aneh lah di sana tuh. Hmm. Terus? Terutama aku pernah ngalaminnya dengan waktu itu dengan bapak. Jadi kalau setiap bapak abang atau mama abang kan pulang kampung tuh Hmm. di biasanya ke Cupang atau Pontianak tuh. Iya iya. Nah itu kan biasa suruh aku sama bapak yang jaga kalau tiap malam. Heeh. Nah kejadiannya tuh pas malam itu, Hmm. jadi kita tuh jaga tuh pas malam aja bang, pas mau tidur. Emang enggak, kalau siang sih emang enggak kesana kan, emang untuk jaga malam aja. Hmm. Hmm. Jadi kondisinya di situ pun memang kemarin tidur sama bapak sekitar jam 10 sampai jam 11-an lah gitu. Ada Itu dengar suara-suara aneh bang. di mana tuh suara anehnya? Barang jatuh. Kalau kayak barang-barang model besi gitulah. Jatuh. Itu di mana tuh? Ting Di kamar mana tuh? di di area-area sini bang. Kamar-kamar yang dekat area tamunya. Oh, kamar kamar pertama, kamar aku berarti. Mm-mm. Jadi Oh, kalau tidur kan waktu itu kan tidur di mana tuh? Yang ada kulkasnya tuh. oh itu kamar mama. Nah, jadi kan dulu kan tidurnya di situ tuh. Oh. Nah, ngerinya di situ. Kita ngerasa pun kondisi kamarnya enggak tahu lah kan. Hmm. Kondisi kamarnya pun cukup seram sih tidur di situ waktu itu tuh. Jadi kacau sama penampakan itu kan. Oh. Sampai orang pun ada juga yang pernah nengok bang dari luar rumah gitu. Dari luar rumahku. Hmm. Lihatnya dari mana tuh? Dari depan, belakang, samping? Ah, kan kalau setiap belanja tuh kan pasti lewat tuh, nggak bisa dipungkiri lah Oh, lewat lewat samping. gitu kan, ya kan? Lewat Lewat samping lah situ berarti. malam habis belanja tuh kadang-kadang rata-rata yang nengok tuh memang habis belanja sih. Itu ada yang sampai lari ketakutan gara-gara nengok sosok pocong. Di mana? Di samping tuh. Ah, kan ada jendela tuh, ada tiga, kalau nggak salah sih tiga Iya, deretan tiga tuh di jendela. sana. Heeh. Hmm. Banyak sih juga dengar dari tetangga-tetangga gitu. Ada penampakan juga. Jadi Ah, pernah. aku kasih tahu kalian loh kawan-kawan. Di rumahku tuh kalau misalkan dari samping emang ada di tengah itu ada jendela tiga. Dan itu kalau misalkan tirai apa sih hordennya dibuka itu nampak sekali penampakan di dalam. Maksudnya penampakan rumah di dalam tuh gimana ruang untuk nonton tuh. Pokoknya ada ya lah di situ ya. Tapi aku alhamdulillah sih sekeluarga belum pernah diganggu sih kalau kalau penampakan gitu. Ya enggak tahu lah kalau misalnya orang lewat kan kita enggak tahu juga kan. Biasanya kalau kemarin kadang-kadang kalau tidur di sana tuh harus rolling sih. Kalau Giliran.
biasanya kan aku dengan bapak, biasanya ganti abang aku dengan bapakku yang tidur di sana gitu. Hmm. Karena kenapa kan gitu? Kalau bapakku sih udah terbiasa sih dengan hal gitu. Oh, Jadi jadi giliran-giliran lah ya karena ndak terlalu berani ya. iya. Cuman aku dulu pernah sih Mel satu kali, entah itu SMA mungkin kan, SMA atau kuliah gitulah, liburan kan pulang ke Mm-mm. rumah. Kan biasanya malam-malam tuh kan suka nyuci piring tuh. Aku nyuci piring sendiri tuh di dapur. Kan dapur dulu lumayan agak besar. Pas lagi nyuci nih, kelihatan tuh Mm-mm. kayaknya ada yang lewat di belakang, ada yang jalan gitu. Wah, Lihat gimana belak tuh bang? di Nyuci dapur, di dapur, di dapur. dapur ah. Pas Mm-mm. nyuci piring nih, kayak ada pokok kayak hawanya tuh ada yang lewat. Lihat belakang nih ndak Mm-mm. ada. Itu sekitar ngulang berapa kali, berapa hari gitu lah aku nyuci piring malam tuh selalu ada. Dan beberapa saat setelah itu, tiba-tiba subuh mungkin kalau nggak salah sih subuh lah ya. Itu Mm-mm. pokoknya WC yang ada di dapur, itu mama yang lihat tuh. WC yang ada di Waduh, dapur, WC merinding merinding. WC di dapur tuh Mel, ada kayak ulat gitu, kayak belatung banyak sekali Mel. Banyak sekali di WC belakang tuh. Banyak banyak Oh banyak iya sekali iya iya belatung iya. gitu. Padahal kan kalau emang misalkan ada bangkai di atas tuh kan keciuman Mel. Mm-mm. Mm-mm. Pasti bau kan. Kalau ada bangkai tikus Ah, atau apa tuh kan pasti keciuman tuh bau. iya. Cuma itu tuh benar-benar ndak ada kayak bau-bau gitu. Setelah beberapa hari Iya. aku nyuci piring tuh ada lewat kan emang nyuci agak malam tuh. Pas sudah Mm-mm. semua orang makan. Itu ada yang lewat, ada yang lewat, ada yang lewat. Tak beberapa hari setelah itu tiba-tiba mama lihat subuh kalau ndak salah ya, kalau ndak salah lah. Pokoknya di WC tuh banyak sekali belatung, cacing-cacing gitulah. Ah, ah. Itu lumayan ngeri sih. Entah dari mana ya datangnya tuh. Iya. Emang betul sih bang, kalau dari dulu emang pernah dengar cerita juga mama abang tuh kan ada cerita-cerita juga lah Nah, dengan mamaku. nah, Ceritanya gitu, katanya memang sering ada kayak belatung-belatung gitu. Sampai satu RT pun ketahuan sama ceritanya. iya ke? Iya, Oh, makanya aku juga, ini maka aku merinding tadi ini. oh. Jadi kau kayak relate lah gitu ya, tahu gitu ya? Mm-mm. Ya karena emang kejadian sih sama aku, cuman aku ya udah lah ya, aku ndak ambil pusing kan. Kita ya udah main Mm-mm. ke kuburan udah gitu kan. Mutar lagu Ling Serungi udah. Kita Iya, pergi ke SMK, kita cerita horor udah. Ya aku iya, udah lah, ndak ambil pusing lah. Cuman ya kita emang ndak bisa mungkiri sih Mel kan. Kalau iya, misalkan sosok kayak sosok jin tuh emang ada di setiap rumah dimanapun pasti ada ya ndak. betul bang. Kita harus menghormati mereka juga karena mereka juga makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah lah kan. Betul. Jadi kita harus saling ya sama-sama menjaga lah gitu, jangan saling Hmm. mengganggu gitu kan. Kita ndak nantang mereka, kita ndak ganggu mereka, mereka pun ndak bakal ganggu kita. Mungkin mereka kalau menampakkan sesuatu tuh pengen ngasih tahu oh mereka ada gitu. Ya ndak? Iya, lewat fenomena seperti apa lah gitu kan. Nah, jadi mereka nunjukkan aku nih ada loh, hormati, tolong hormati juga sama orang yang tinggal di tempat yang sama gitu kan. Ya enggak? Betul, betul, betul. Kalau 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 menurut kau hantu tuh ada enggak sih Mel? Kalau bukan menurut aku juga sih, ini sih memang dari Al-Quran, dari Nah, kitab-kitab juga memang ada sih kalau kalau jin. nah, jin aku percaya, jin Kalau emang ada. jin. Memang jin tuh sosok yang suka menyamar sih kalau yang aku tahu. Nah, Sosok yang suka menyamar jika sehingga apa yang kita percaya itu dia tuh menyerupai apa yang kita percayai, Bang. iya 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 itu aku Ya. percaya. Maksudnya aku Hmm. yakin ya emang emang gitulah soalnya kan di Al-Qur'an emang udah ada. Di kitab suci kita kan Iya. udah ada. Tapi kalau untuk Kalau hantu, kita dapat doktrin, nah, tapi kalau untuk pure hantu sih aku enggak sih. iya sih. Karena kita kan udah kita sama-sama lah Mel. Kau udah masuk berapa kali video aku kan? Kita udah buktikan bersama. Iya. Dan itu kayak kurang gitu. Emang hantu tuh nggak ada. Tapi kalau jin tuh kita harus ya emang makhluk ciptaan Allah juga kan. Kita harus saling menghormati lah. Iya. Atau Oke, mungkin halusinasi kita yang kuat atau gimana kan itu bisa kan bisa jadi. terbentuk dari pikiran kita. Bisa jadi otak kita sangat-sangat ini, sangat-sangat kuat otak kita. Jadi apa yang didoktrin ke kita tuh film-film hantu, film-film
muka kuntilanak, muka pocong. Hmm. Saat kita tempat sepi lagi kebayang, terpikirkan, jadilah tuh sugestinya. Nah, itu sugesti itu penting juga. Sugesti itu sangat kuat. Pikiran kita ini kuat, coy. Kita bisa menciptakan sesuatu, ya, Iya. Mel. Halusinasi bayangan. Fata Morgana, teman-teman. Oke, ada lagi, Mel? Nggak ada sih, itu ya sih cerita dari aku. Oke. Oke, mungkin cukup sekian ya videonya kawan-kawan karena ini mungkin recordnya udah sekitar 35 menit, udah setengah jam lebih mungkin kita berbicara, bercerita tentang hantu. Terima kasih Bang Melta yang udah ngawankan, yang udah mau Hmm, menceritakan pengalamannya. Nanti kalau misalkan ada cerita-cerita lagi, bolehlah kita bikin podcast lagi kan ya enggak? boleh, boleh. Atau mungkin nanti kita ngebahas tentang konspirasi-konspirasi. Wah, kan sama-sama anak Lanjut. flat earth nih, anak-anak FE101 nih. Dan mungkin ada teori-teori konspirasi yang bisa kita bahas untuk kedepannya. Nanti kita bakal bikin lagi lah pokoknya. Ya enggak? Oke, Oke. sip. Buat kawan-kawan, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tahu kalau ada notifikasi. Kalau misalkan kalian tidak suka sama video ini, dislike pun tidak apa. Silahkan di dislike tidak apa. Yang penting di subscribe dan dihidupkan loncengnya kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian ya Mel ya. Oke, sip. Jangan Thank lupa you. like, comment, dan subscribe ya di Oke, sini. oke. Thank you Mel. Oke, sip. Sip, sampai jumpa di video selanjutnya.